yakin dan percaya Desember ini nanti satu closing satu, amin amin amin, amin. Gak ada yang salah Pak dengan impian kita, namanya doa. Next, gak ada yang berpikir ini bisnis receh ya? Gak ada ya? Baik, next. Bapak Ibu, sikap mandiri harus ditanamkan. Kenapa saya katakan mandiri? Ini bisnis siapa Bapak Ibu? Saya sendiri mandiri. Kurang kuat Bapak Ibu, ini bisnis siapa Bapak Ibu? Saya sendiri. Bukan bisnis apply, bukan bisnisnya downline, bukan bisnisnya siapapun. Ini bisnis Saya sendiri. Yes, itu yang harus kita tanamkan dulu Pak. Bahwa saya memiliki bisnis ini. Kalau saya punya bisnis dengan modal 2 miliar, maka sebisa mungkin uang 2 miliar itu akan saya perjuangkan supaya balik. Supaya apa Bapak Ibu? Berlipat ganda. Balik, bahkan berlipat ganda. Capek nggak Bapak Ibu? Segala sumber daya dikerahkan, people, orang-orang, Bapak Ibu bayar gajinya, rumah, kantor, kendaraan operasional, alat penjualan semua dikerahkan supaya 2 miliar itu, pikiran juga supaya 2 M itu balik. Sekarang Bapak Ibu berada di sini. Kita berada di kuadran yang namanya kuadran Robert Kiyosaki. Kita pada saat mengawali apapun sebagai employee itu nggak Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kamu udah besar, kamu jadi karyawan ini ya, Pertamina atau BUMN ya Pak, betul? Atau jadi PNS ya Pak, betul? Yang penting kita bekerja. Pada saat di kuadran employee ini capek nggak Pak? Capek. Bisa kaya nggak Pak? Bisa. Tapi lama. Betul? Lama nggak? Lama tergantung. Sesudah jadi employee, Bapak Ibu memutuskan untuk buka usaha sendiri. Namanya adalah self-employee. Bapak jadi direkturnya, Bapak jadi pegawainya, Bapak jadi bagian keuangan sendiri. Jadi OB. Jadi OB-nya iya. Bayangkan Pak, satu hari kita tidak dagang, tidak jualan, ada pemasukan nggak Pak? Nggak ada. Jadi artinya self-employee ini capek nggak Pak? Kuadran ini capek nggak Pak? Ada hasilnya nggak? Bisa kaya nggak? Bisa. Bisa, tapi lama. Oke, sekarang kita berada di sini, naik lagi Pak. Namanya business owner. Di sini sudah ada support system Pak. Support system, marketing plan, bonus plan, semuanya sudah tersedia. Ibarat kata, Bapak Ibu tinggal nyemplung saja di bisnis ini tanpa sepeser pun mengeluarkan uang. Tinggal masuk, let's go, langsung go. Artinya, ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Capek nggak Pak di sini Pak? Capek. Capeknya cuma di awal. Apa itu Bapak Ibu capeknya di awal? Karena kita membangun tim. Membangun Ini. Setelah kita membangun tim Pak, capeknya di awal, biarkan sistemnya bekerja. Biarkan uang yang akan datang menghampiri Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita tuntut di sini supaya menjadi seorang fighter dan builder. Apa Bapak Ibu? Fighter dan builder. Apa itu fighter? Bapak Ibu, suatu saat nanti kita ajak untuk ke lapangan, betul nggak Bapak Ibu? Tanpa asing, open table. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nanti diminta oleh kita tuntut, kita latih untuk apa? Peningkatan kualitas. Bukan bisnis upline saya. Jadi tidak disarankan Bapak Ibu untuk merepotkan upline, kecuali pertama kali. Pada saat Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu wajar direpotin sebagai leader. Kenapa? Wajib mengajari, betul nggak Pak? Edukasi, ya kan? Tapi setelahnya Bapak Ibu biarkan si MP-nya mandiri. Oke? Terus tidak menyalahkan atau marah kepada upline. Bapak Ibu sadari bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang harus kita sampaikan, bukan marahi upline kita. Kalau Bapak Ibu tidak sukses di sini, kenapa Bapak Ibu ucapan terima kasih?
berkat beliaulah Bapak Ibu mengenal namanya Al-Azhar itu dulu. Dan tidak minta-minta kepada upline. Bapak Ibu, mentang-mentang upline jadi jualan ya. Bu, itu dong saya kosong dulu, belum ada nih closing beberapa bulan, kasih dong saya satu. Jangan. Kalau Bapak Ibu mendapat leader yang tidak baik, maka Bapak Ibu diberikan closingan. Dan saya tidak sarankan itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Itu tidak mendidik. Artinya, Bapak Ibu akan jadi semacam apa ya, ketergantungan gitu. Pecundang. Jangan dikira Bapak Ibu leader yang ngasih closingan ke Bapak Ibu itu leader yang baik, bukan. Baik boleh baik, tapi belum tentu benar. Tidak mau beritakan atas. Iya. Banyak orang baik, banyak leader baik, tapi banyak yang dilakukan baik itu belum tentu benar. Benar nggak tadi yang dilakukannya? Ngasih closingan? Nggak benar Pak. Kenapa? Itu tidak mendidik. Tidak menjadikan MP-nya dewasa, mandiri, betul nggak Pak? Ya, terjadi lah. Seperti itu. Terus, Bapak Ibu jangan bertanya kepada apa yang bisa dilakukan buat Anda, buat Bapak Ibu. Itu tidak boleh Pak. Yang ada hanyalah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan buat diri sendiri dan timnya, tim Bapak Ibu terutama. Jangan tanya, bos, bro, lo kan leader gua, lo kasih apa ke gua? Jangan. Ya, ini bisnis mandiri. Oke? Ini bisnis mandiri. Awal-awal iya boleh lah kita diajarin, ya kalau anak-anak bayi kan dipasangin popok ya kan Bapak Ibu wajar, karena belum bisa mandiri, itu enggak disuapin, itu enggak wajar untuk pertama-tama. Tapi selanjutnya wajar nggak? Udah gede, udah dewasa masih disuapin? Tidak wajar. Ya. Inilah berikutnya sikap rendah hati Bapak Ibu kita di sini. Tidak menuntut Bapak Ibu untuk menjadi nomor satu. Kok bisa tidak menuntut menjadi nomor satu? Padahal nomor satu itu kan bagus Pak. Bapak Ibu sadar nggak? Yang kita cari nomor satu apa duit? Jadi betul. Percuma Bapak Ibu kalau nomor satu, tapi duitnya nggak ada. Mungkin percuma kalau pangkatnya jenderal Pak, kalau gajinya kopral, itu maksud saya. Tidak jabatan. Paham ya Pak ya, Bung ya? Ya. Oke? Ya. Yang kita cari sejatinya di bisnis ini bukan yang lain Pak. Biarin aja semua orang menjadi nomor satu, biarin Pak, biarin. Jangan Bapak Ibu iri, jangan Bapak Ibu dengki atau whatever, biarin aja. Ucapin alhamdulillah. Saya masih seperti ini. Syukurin aja. Karena kita cari bukan nomor satu, tapi yes, sadari itu Bapak Ibu. Dalam bisnis ini bukan cari nomor satu Bapak Ibu, tapi kita cari. Bayangkan Bapak Ibu di posisi nomor satu, dan Bapak Ibu tidak ingin orang lain mendahului Bapak Ibu. Jadi beban nggak itu? Beban. Bila si A motong saya, dia kalau segini banyak, jadi beban dong. Banget jadinya. Enggak Pak. Malah kalau ada yang sudah berada di level 1 terus Pak, tiba-tiba ada yang lebih hebat dari dia Pak, beban Pak nanti Pak. Lama-lama stres, nggak bisa ngalahin dia ya kan? Gila, gua akhirnya lama-lama ambruk, lama-lama gak semangat, lama-lama muntaber, mundur tanpa berita. Itu nggak Bapak Ibu? Banyak Pak di bisnis itu terjadi Pak, gara-gara masalah sepele, gara-gara pengen jadi nomor. Nah, yang kita cari cuan di sini Bapak Ibu. Gak apa-apa kita nomor 2 di sini. Kalaupun seandainya suatu saat Bapak Ibu nomor 1, itu anugerah, syukuri aja. Tapi jangan pernah menuntut untuk tetap nomor. Karena yang kita cari adalah yes, itu aja. Setuju Bapak Ibu? Yes. Semangat, yes. Yes. Dan pada saat Bapak Ibu memulai bisnis, perhatikan ini kalimatnya apa Bapak Ibu?
Gelas kosong tidak sold out. Yes. Bapak Ibu, dalam bisnis yang kita lihat dari orang yang sudah sukses seperti Ibu Sri, seperti Ibu siapa? Ibu Sri, yang tidak ada dalam ada masalah. Bapak Ibu, setiap perjalanan bisnis pasti ada batu kerikil, pasti ada halangan. Yang menjadi halangan itu sebenarnya apa, Bapak Ibu? Sikap kemauan. Yes, itu diri kita, Pak. Ya. Mental. Yang menghalangi itu kita sendiri. Betul. Betul sekali. Itu yang menghalanginya kita sendiri, Pak. Bukan siapapun. Bukan si A, si B, si C. Inner itu kita Pak. Iya, itu kita sendiri. Betul, Bapak. Artinya apa, Pak? Artinya saatnya kita menguatkan diri. Menguatkan diri dari apa? Tuh. Ya, masalah-masalah banyak yang terjadi. Ya, orang yang susah, ada orang yang membohongi Bapak Ibu, menyinggung perasaan Bapak Ibu, bahkan menyerang Bapak Ibu, itu masalah nggak? Harus kuat mental. Ya, ya solusinya apa? Yang hijau nih, bersikaplah tenang, emosi stabil, berempati. Kalau ada yang membenci, menghujat, apapun menghati Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah. Wah, terima kasih, keren banget pujian itu pujian. Anggap sebagai pujian. Ditolak oleh konsumen itu pujian. Sebagai Alhamdulillah. bumbu Pak. Ya, Sebagai bumbu. tapi dulu ya. Pemasakan. Saya pernah dapat cerita dari Pandang dan saya sangat inspirasi sama beliau. Pandang RD kita, beliau itu mohon maaf Bapak Ibu, ngomongnya aja belepotan. Jujur saya katakan begitu. Tapi Bapak Ibu, dia ngomongnya belepotan aja, dia sukses. Punya mobil expander dari hasil AMG Pak. Punya rumah, punya motor banyak. Dari mana? Dari AMG. Padahal ngomongnya belepotan. Bayangkan Pak, kalau kita berpikir negatif, kita harus pikir positif. Gila, ngomongnya aja seperti itu, dia bisa sukses. Apalagi dia ngomongnya lancar. wah, bisa membeli Galaxy Pak, ABG seri terbaru Pak, betul nggak? Iya. Positif aja. Dan salah satu yang saya ambil dari beliau adalah pada saat kita sedang diuji. Ini saya ambil nih. Pada saat kita sedang diuji, yakinlah bahwa ujian yang kita terima akan berbalik menjadi suatu keberkahan. Dan ternyata betul. Beliau cerita mobilnya ditabrak Pak oleh anak-anak tanggung yang baru belajar naik motor mungkin. Pecah lampu depannya. Terus apa kata beliau? Ya Allah, ini sebenarnya tanda bahwa saya akan closing banyak nih. Ngomongnya gitu. Ya Allah, jadikanlah ini tanda bahwa saya akan closing banyak. Bentar Pak, 1 minggu kemudian ada konsumen yang mau beli kapling double. Alhamdulillah. Jadi uangnya apa ya, pecah kacanya tadi itu diganti sama Tergantikan. Allah dari closingan tadi Pak. Iya, syukur. Dan dia tidak marah. Dia, tadi nggak apa-apa dia ngomongnya gitu. Dia saya jalan dulu ya, saya buru-buru, dia nggak marah. Lampunya pecah, dia biarin, dia ikhlas lillahi ta'ala. Memang sudah itu jalannya. Nggak marah-marah Bapak Ibu. Memang dia kayak hatinya seluas samudera. Dia kata lu ya Bapak Ibu. Ada sinetron. Sinetron. Oke. Karena Tiana. Dan kalau misalnya tadi itu, Drama sekali Anda. Saya tahu. Drama sekali Anda. berapa episode banyak ya? ST-nya tahu ST-nya. Iya, begitulah. Jadi kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Apa yang beliau sampaikan itu sangat menggugah saya. Masya Allah, beliau diuji aja diganti sama Allah. Karena beliau itu nggak pamrih Bapak Ibu, nggak hitung-hitung, nggak marah lagi. Kalau orang ditabrak mobilnya marah-marah nggak Bapak Ibu? Pasti Pak. Pasti. Umumnya gitu Pak. Itu biarin Pak sama dia. Dan ternyata dia mendoakan dalam dirinya. Ya Allah, ini sebagai tanda bahwa saya akan closing banyak. Amin ya Allah. Ikhlas. Ternyata closing. Begitu juga sikap, ya itu bicara sikap Bapak Ibu. Attitude. Ingat, dia selalu mengatakan bahwa pada saat saya berada di bisnis ini Pak, saya tidak pernah meniatkan untuk saya sendiri. Duit itu buat saya. Tetapi saya niatkan buat siapa? Buat anak saya. Ya Allah, anak saya mau masuk kuliah nih, butuh duit banyak. Hadirkan ya Allah konsumen buat saya supaya bisa anak saya bisa sekolah. Itu ternyata benar.
Jadi ada yang dituju Bapak Ibu. Bukan diri sendiri. Diri sendiri itu akan ikut sendiri ya Pak. Tapi buat orang itu dulu. Oke? Panjang, luar biasa. Baik. Berikutnya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Intinya pada saat Bapak Ibu sudah di puncak posisi di sini, ingat satu hal. Jangan meludah di sumur yang airnya kita minum sendiri Bapak Ibu. Karena nanti akan berakibat berdampak kepada diri sendiri Pak. Paham maksudnya Pak? Oke. Ingat jangan tidak apa-apa tidak menjadi nomor 1, nomor 2 pun nggak apa-apa Pak. Yang penting kita cari cuan, betul? Oke. Di sini Bapak Ibu kita selalu diajari untuk tetap rendah hati. Bismillah Bapak Ibu. Oke. Jangan pernah Bapak Ibu kritis, marah-marah ke upline atau apa, biarin. Ingat bahwa ini bisnis saya. Bisnis saya Pak, bukan bisnis upline saya. Betul nggak Pak? Oke. Itu namanya big shot. Lanjut ya Pak ya, big shot ya. Baik. Bicara integritas, bicara kepercayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Seseorang membeli produk itu karena karena kita pribadi nih. Jadi kalau bicara tentang saya, yang harus kita jaga adalah kepercayaan Bapak Ibu. Integritas. Untuk menjaga integritas atau kepercayaan itu menumbuh kembangannya susah Bapak Ibu. Oke? Untuk menjadi seorang yang dipercaya, yang pertama adalah kepercayaan itu dimulai dari hal yang kecil Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen, betul nggak Bapak Ibu? Tepati janji, Tepat waktu. tepat waktu. Yang kedua jujur dan menjaga rahasia. Bapak Ibu, kalau ada rahasia, ya si A, si B, si C, jangan disebarkan Bapak Ibu. Cukuplah ditelan sendiri. Jadilah tong sampah Bapak Ibu. Kalau tong sampah Bapak Ibu, jangan sampahnya ditumpahin Bapak Ibu. Nanti dilihat oleh orang lain jelek jadinya. Ya kan? Itu juga menjaga integritas kita, kepercayaan. Tidak menjelek-jelekan orang lain. Yang pasti ini adalah jangan mengambil hak yang bukan hak kita Bapak Ibu di bisnis ini. Ya. Terus